pergi ke pasar membeli cumi. Penjualnya baca puisi. Terimalah salam dari kami, kelompok 2 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak Agung Heri Prasmanto, SPD MPD, selaku dosen pengampu pendidikan anak di SD, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahannya, rahmatnya, kita semua bisa mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Lika Ayu Wardani, sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Quraini Hasanah sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Aulia Fiska Leona, yakni pemateri ketiga. Kemudian pemateri terakhir akan dilanjutkan oleh Mbak Ratni Jayanti sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar dalam kegiatan belajar 1 di dalam modul 3. Yang pertama ada pengertian perilaku moral. Apa sih itu moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, berarti tata krama atau kebiasaan. Perilaku dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama ada perilaku moral, dan kedua ada perilaku immoral, dan ketiga ada perilaku unmoral. Yang pertama saya akan membahas tentang perilaku moral. Moral merupakan perilaku yang sesuai pada prinsip-prinsip etika dan juga nilai-nilai moral yang diterima secara luas dalam masyarakat, seperti contoh jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan juga mempunyai rasa hormat. Kemudian yang kedua, ada perilaku immoral. Pada perilaku ini merupakan perilaku kebalikan dari perilaku moral, yakni perilaku yang bertentangan dalam prinsip-prinsip etika dan juga nilai-nilai moral serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Seperti contoh, berbohong, mencuri, kekerasan, kecurangan, dan juga tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ada perilaku unmoral. Pada perilaku ini merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Biasanya, perilaku ini sering dilakukan oleh anak-anak, seperti contoh, membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan PR, tidak mematuhi peraturan sekolah, dan juga tidak mau mengakui kesalahannya. B. Cara mempelajari moral. Piaget dan Kohlberg mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral. Menurut Piaget, antara usia 5 tahun sampai 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah mulai tumbuh. Pengertian yang dulu kaku tentang benar atau salah yang dipelajari dari orang tuanya menjadi berubah. Sekarang bisa dapat memperhitungkan keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Sedangkan Kohlberg menanamkan tingkat kedua dari perkembangan moral pada usia sekolah sebagai tingkat moralitas konvensional. Prolog tahun 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada peran hukum, kebiasaan atau tata krama, dan aturan dalam perkembangan moral. Elemen pertama yang penting dalam belajar menjadi individu yang bermoral adalah belajar mengenai apa yang diharapkan oleh kelompoknya. Maka dalam setiap kelompok sosial, beberapa perilaku dapat dianggap benar ataupun salah karena berkaitan dengan kesejahteraan anggota kelompoknya ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua, ada peran kata hati dalam perkembangan moral. Kata hati merupakan kontrol internal dalam diri terhadap tingkah laku seseorang.
tidak ada anak yang lahir dengan kata hati tertentu, dan setiap anak tidak hanya belajar mengenai apa yang benar dan apa yang salah, tetapi anak-anak juga harus menggunakan kata hatinya sebagai kontrol terhadap tingkah lakunya. Hal ini merupakan salah satu tugas perkembangan yang penting di masa anak usia sekolah saat ini. Kemudian yang ketiga, ada peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Dalam perilaku bermoral, rasa bersalah perlu ada. Seseorang harus taat pada kebiasaan atau tata krama dari kelompok sosialnya melalui standar pengarahan dalam diri sendiri. Ausubel dalam Hurlak tahun 1978 mengemukakan bahwa rasa bersalah merupakan mekanisme psikologis yang penting, di mana perilaku seseorang menjadi sesuai dengan kebudayaannya. Kemudian yang terakhir ada peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Interaksi sosial memegang peran penting dalam perkembangan moral anak karena dapat memberikan dasar-dasar dari tingkah laku yang diterima oleh masyarakat, memberikan motivasi melalui apa? Melalui apa yang diterima dan tidak diterima oleh kelompoknya. C. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan sebuah cara masyarakat untuk mengajarkan anak-anak tentang berperilaku moral yang baik serta dapat diterima oleh anggota masyarakatnya. Nah, tujuan disiplin ini adalah untuk membentuk perilaku anak-anak yang sesuai dengan kelompok anggota sosialnya. D. Pentingnya disiplin bagi anak-anak. Disiplin merupakan hal yang amat penting bagi perkembangan anak-anak karena berisi tentang hal-hal yang diperlukan anak. Nah, disiplin ini akan dapat menambahkan kebahagiaan, penyesuaian sosial, dan pribadi pada anak-anak. Di sini ada beberapa kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin. Yang pertama, disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh mereka buat dan tidak boleh mereka lakukan. Kemudian yang kedua, anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku lain tidak diterima. Kemudian yang ketiga, melalui disiplin, anak-anak ini akan dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial di dalam lingkungannya. Kemudian yang keempat, anak-anak pun akan dapat mengembangkan kata hati mereka untuk membuat sebuah keputusan dan pengendalian dari perilakunya sendiri. Menurut Hurlak, ada beberapa konsep hal-hal penting dari disiplin untuk anak usia sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, untuk alat membentuk moral, yakni pengajaran baik dan buruk perlu ditekankan pada alasan mengapa beberapa pola tingkah laku diterima sementara yang lain tidak, dan penjelasan langsung perlu untuk membantu anak memiliki konsep yang lebih luas. Kemudian yang kedua, ada penghargaan. Penghargaan memiliki nilai pendidikan yang kuat bagi anak jika anak bertingkah laku benar dan dapat memotivasi anak untuk mengulangi kembali tingkah laku yang diharapkan. Kemudian yang ketiga ada hukuman. Sebagaimana penghargaan, hukuman juga perlu dikembangkan secara tepat. Hukuman juga harus dapat memotivasi anak agar dapat taat pada harapan sosial di kemudian harinya. Kemudian yang keempat ada konsistensi. Disiplin yang baik adalah disiplin yang diberikan secara konsisten. Apa yang benar saat ini juga benar di saat yang lain. Tingkah laku yang salah jika diulang perlu mendapat hukuman yang sama setiap saat, dan tingkah laku yang benar perlu mendapatkan penghargaan yang sama pula. E. Pemberian hukuman dan penghargaan. Menanamkan aturan-aturan dan disiplin melalui hukuman dan penghargaan tampaknya tidak dapat diabaikan. Dengan hukuman, anak-anak akan belajar mengapa ia dihukum, dan anak akan lebih memahami mengapa perbuatan yang dilakukan itu salah. Di sini, fungsi hukuman adalah untuk membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan tidak diulangi kembali. Kedua, mendidik anak supaya anak menjadi lebih baik. Yang ketiga, dapat memotivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan.
Kemudian di sini ada penghargaan. Pemberian penghargaan pun sama dengan hukuman, yaitu memotivasi anak untuk mengulangi perilaku yang baik yang dapat diterima oleh lingkungannya. Dengan demikian, anak akan lebih mudah menyesuaikan dirinya. Oleh sebab itu, fungsi pemberian penghargaan adalah sebagai nilai mendidik karena pemberian penghargaan menunjukkan bahwa tingkah laku anak adalah yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungannya. Kedua, memotivasi agar tingkah laku yang diterima diulang kembali. Kemudian yang ketiga, penguat untuk tingkah laku yang diterima secara sosial. Bentuk penghargaan dibagi menjadi dua. Yang pertama berbentuk nonverbal, yakni seperti senyuman, pelukan, dan yang kedua ada berbentuk verbal, seperti melalui ungkapan, rasa puas, atau menghargai usaha anak. F. Arti agama bagi anak usia sekolah. Anak mempunyai keyakinan beragama yang diperoleh dari lingkungan rumahnya ataupun sekolah. Misalnya, anak-anak diajarkan memikirkan Tuhan sebagai seseorang yang akan marah jika anak-anak berbuat kesalahan dan akan menghukumnya untuk dosa yang akan dilakukan. Sebenarnya konsep keagamaan ini dapat diajarkan di dalam bahasa sehari-hari dan melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya agar anak dapat memahami tata cara makan, tidak boleh sambil bicara. Sebelum makan harus cuci tangan dan berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan mengenal konsep keagamaan, maka anak akan menghindari perbuatan buruk dan meningkatkan perbuatan baik. Anak akan mempunyai keyakinan bahwa dengan berbuat baik, ia akan masuk surga, demikian pula sebaliknya. Kegiatan belajar 2. Penyesuaian diri dan penerimaan sosial. A. Makna perkembangan sosial bagi anak usia sekolah dasar. Perkembangan sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosialnya. 1. Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara atau norma yang berlaku. Untuk bersosialisasi, anak tidak hanya mengerti apakah tingkah laku ini diterima, tetapi juga memberi contoh tingkah laku mereka selama masih dapat diterima kelompok. 2. Bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. Setiap kelompok sosial memiliki pola sendiri yang dapat diterima oleh kelompoknya. Anak pun belajar mempunyai peran dan memahami peran-peran yang ada di lingkungan sekitarnya. Diharapkan ada peran sosial yang diharapkan baik untuk orang tua dan anak maupun guru dan siswa. 3. Mengembangkan sikap-sikap sosial. Untuk bersosialisasi, anak harus berlatih menyukai orang lain dan aktivitas sosial. Dengan demikian, anak akan memiliki penyesuaian diri yang baik dan diterima sebagai anggota kelompok sosial.